Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Anissa Najwa Putri, Sisi Fidra Salsabila, Umu Syadiah, Priska Angelina, dan juga Yuli Budiarti akan membahas mengenai produk halal dalam hukum dagang dan pentingnya bagi konsumen. Di Indonesia, sertifikat halal bukan hanya sekedar label, tetapi juga bagian dari regulasi hukum yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha. Hal ini penting karena berhubungan langsung dengan kepercayaan konsumen dan kepastian hukum dalam perdagangan. Maka dari itu di video ini kami akan menjelaskan tentang dasar hukum produk halal, proses sertifikasi, serta dampaknya bagi bisnis dan konsumen. Yuk kita mulai bahas dari dasar hukumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tepatnya pada Pasal 4, pemerintah Indonesia mewajibkan barang yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Lembaga yang bertanggung jawab dalam proses sertifikasi ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan fatwa kehalalan suatu produk. Regulasi ini dibuat agar para konsumen, khususnya yang beragama Islam, mendapatkan kepastian bahwa produk yang mereka gunakan sudah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, adanya proses sertifikasi halal juga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya sudah sesuai dengan regulasi perdagangan di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih cara mendapatkan proses sertifikasi halal? Yuk kita bahas di bagian berikut. Setelah memahami dasar hukum produk halal, sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Proses ini diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang bekerja sama dengan MUI dan lembaga pemeriksa halal. Ada beberapa tahapan utama dalam proses sertifikasi halal. Yang pertama, pendaftaran. Para pelaku usaha harus mendaftar melalui BPJPH dengan mengajukan dokumen yang diperlukan, seperti daftar bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal di perusahaannya. Yang kedua, pemeriksaan dokumen dan audit halal. Lembaga pemeriksa halal akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa seluruh bahan baku, proses produksi, hingga peralatan yang digunakan sudah sesuai dengan standar halal. Yang ketiga, penetapan fatwa halal oleh MUI. Jika semua persyaratan terpenuhi, MUI akan menetapkan fatwa halal berdasarkan hasil audit dan pengujian. Yang keempat, penerbitan sertifikasi halal. Jika dinyatakan lolos, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang berlaku selama 4 tahun dan harus diperpanjang sebelum masa berlaku. Selain itu, pemerintah juga mengatur sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi ini. Perusahaan yang tidak mencantumkan label halal, padahal produknya termasuk kategori wajib halal, bisa dikenakan sanksi administratif, termasuk denda atau pencabutan izin usaha. Jadi, proses sertifikasi halal ini bukan hanya sekadar formalitas, tapi juga tanggung jawab hukum bagi para pelaku usaha. Lalu, apa dampaknya bagi bisnis dan konsumen? Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tahukah teman-teman, sertifikasi halal ini bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tapi memberikan dampak besar bagi pelaku usaha dan juga konsumen. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal ini dapat meningkatkan daya saing di pasar bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global. Selain itu juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sedangkan bagi konsumen, sertifikasi halal ini dapat memberikan rasa aman, nyaman dalam mengonsumsi suatu produk karena bukan hanya terjamin dari segi kehalalannya, tapi dari segi kesehatan dan juga kebersihannya. Karena apa ya teman-teman? Dalam proses sertifikasi halal dipastikan bahwa bahan baku yang digunakan itu bebas dari zat-zat yang dihalalkan dan juga berbahaya hingga layak untuk dikonsumsi. Dapat kita simpulkan bahwa sertifikasi halal ini bukan hanya menguntungkan bagi hukum, tapi juga dari segi bisnis dan juga perlindungan konsumen. Sekarang kita masuk ke bagian yang akhir, yaitu kesimpulan dan hajatan kepada pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal. Yuk simak video pembahasan selanjutnya. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting baik dari segi hukum, bisnis, maupun perlindungan konsumen. Bagi pelaku usaha, kepemilikan sertifikat halal bukan hanya sekedar kewajiban hukum, tetapi juga peluang besar untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk di pasar. Selain itu, konsumen juga mendapatkan kepastian bahwa produk yang mereka gunakan telah memenuhi standar halal yang ditetapkan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, untuk segera mengurus sertifikasi halal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jangan sampai bisnis Anda kehilangan pelanggan hanya karena belum memiliki sertifikasi halal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut melalui website resmi BPJPH atau MUI. Saya, Yuli Budiarti, dan seluruh tim mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.